Di negara maju, membaca adalah kebiasaan yang telah menjadi budaya. Reza Ardiansyah menelusuri semangat literasi warga Leipzig, Jerman, wilayah yang dikenal sebagai kotanya para pembaca. Reza menemui beberapa remaja yang gandrung pada buku. Mereka mampu dan mau menghabiskan ratusan halaman dalam seminggu. Sementara di pelosok Banten, ada seorang guru yang berjuang membangun taman baca demi meningkatkan kecintaan anak-anak pada buku. Dengan caranya yang tak biasa, ia berhasil membuat siswa-siswi sekolah dasar menikmati novel Max Havelaar karangan penulis Belanda. Dan berikut liputan Reza Ardiansyah selengkapnya. Inilah Leipzig, Jerman, kotanya para pembaca. Pemandangan yang saya temui di pusat kota cukup menarik perhatian. Nyaris setiap warganya asyik membaca. Berkutat dengan buku, bukan dengan ponsel cerdasnya. Tak terkecuali kalangan pelajar yang saya temui ini. Your favorite book? Momentary, yes. And I also read Sherlock Holmes. What you are reading? I'm reading City of Heavenly Fire. City of Heavenly Fire. Yeah. How many pages? It's 892. Yeah. How many times you will finish this book? How long? 3 days. What's the book you love the most? Die unendliche Geschichte. Is it a fiction one? A fiction book? Yes. Dari pernyataan mereka, saya mendapat kesan warga kota Leipzig terbiasa membaca. Apalagi ketika saya berkesempatan menghadiri salah satu festival buku terbesar di negara Panzer ini. Tiap tahunnya lebih dari 40 negara berpartisipasi menyebarluaskan karya para penulis terbaiknya. Dari negara Timur Tengah, Eropa, sampai Asia. Segala jenis buku membanjiri festival ini. Saya melihat kalangan pelajar tak hanya menggemari cerita fiksi, namun juga buku sastra. So The key is the parent. It's really the parent. We have other activities which are very different, where children from very not well-educated families, but this activity would mean these kids are allowed to play soccer with a Premier League trainer, but it's combined with sort of lessons how to have fun reading. And if they would miss one lesson, they are not allowed to play soccer anymore. So we try to combine sports and literature. So there are many different ways. Dampingan orang tua. Rupanya itulah rahasia menggeliatnya minat baca anak-anak Jerman. Ketua penyelenggara festival, Jürgen Boss, meyakini para orang tua punya strategi tersendiri agar aktivitas ini tidak membosankan. how to make them interested in reading? Oh, there are many different activities. You can do it like a game, you ask them questions. Is that true that kids in Germany have to finish some books? Yeah, it's always in school. They really have to. There's a lot of activities actually to kids have fun to read books, because this is the most important. If you force them, it doesn't work. Tradisi membaca di Jerman tak lahir secara instan. Kepada saya, Jürgen menceritakan betapa bangsanya harus melalui proses berabad-abad hingga akhirnya buku menjadi kebutuhan. How German people loves reading? I think what happened many years ago was really when because Latin was the language of the intellectuals, but then the printing started, and this was a process of democratization of content. Yeah, because the first process was the translation from Latin into German, and then the printing had to come as well, because now books became affordable. By then, being able to read was a privilege of the rich and the church. Yeah, and then when printing started, it became available to the citizens of Germany, and this happened in the 16th century. Pak Gun ada opini bahwa Indonesia sebenarnya tidak punya sejarah tulis-menulis dan baca-membaca. Benarkah demikian? Itu salah. Karena kan di prasasti zaman dulu ada perintah dari raja-raja untuk mendirikan candi bahasa, bukan hanya candi sela, bukan hanya candi batu. Dan karya-karya sastra ditulis
dari abad 9. Bahkan di dalam negara Kertagama ada satu frase mengatakan bahwa teman saya punya kumpulan buku yang ditaruh di desanya. Sastrawan Indonesia Gunawan Muhammad justru yakin bahwa nenek moyang kita juga bangsa pembaca. Namun kini ketekunan membaca itu hanya kepada buku-buku populer yang laku dijual di tanah air. Misalnya riset fisika, kan tidak bisa untuk dikomersialkan, tapi harus didanai, harus ada. Juga demikian puisi atau tari atau buku puisi yang tercetak itu kan di mana-mana tidak laku. Sebuah contoh kisah yang saya temui di Jerman menunjukkan kaitan pembelajaran sastra yang membuahkan minat baca dan berujung menjadi kegemaran menulis. Adalah seorang remaja berusia 16 tahun, Paul Buhre. Ia mulai menulis dari skala majalah. Ternyata karyanya dilirik oleh salah satu penerbit terkemuka di Jerman hingga lahirlah buku pertamanya, Tiny Leaks. And I wrote this book when I was 15, and it's about my generation, about my people in school, my mother and my father, my young brother, and I try to explain to adults how it's like to live today as a teenager, go to school, and do things teenagers do. Yeah. How do you tell them? How? Well, I take examples from people I know or myself, how I deal with things. Yeah, that's probably it. One of the problems, well, when my father and mother, when they were young, my parents, there was no internet or no YouTube and that kind of stuff, and games weren't existing like they are now. I think that's a problem. Paul Buhre tidak bisa membayangkan jika hidup di dunia tanpa buku. Melalui karyanya, ia menuangkan segala pemikiran kritisnya mengenai generasi muda Jerman saat ini. Which one is you? Movie, books, or games? Okay. You and your generation, you or part of your generation, answer that question. I think would be very difficult to answer this question, of course. I think there would be some people who definitely choose films. There would be, of course, other people who totally love games. There would be, I think, a smaller party, but it would be still there, the book party, who would actually choose the books. What the world would like if there is no book? I think it would be pretty shitty, actually. I don't think that it would be a nice world. No, I don't think so. Paul mewakili remaja dengan minat baca yang tinggi di Jerman. Sementara di negeri sendiri, data UNESCO mencatat indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001. Artinya, hanya 1 dari 1.000 orang yang mau dan mampu memahami buku. Bukan sekedar melek huruf. Namun, ada seseorang yang tak membiarkan situasi ini terus terjadi. Saya pun menuju Kampung Ciseel, sebuah dusun di Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Banten. Ya, lewat Ciminyak. Betul, sini jalannya. Ciminyak, ya betul. Minyak, ya. Jauh sekitar 25 kiloan. 25 kilo. Naik nih kita, pada turun dulu separuh nih. Wah. Perjalanannya tak mudah. Saya harus menempuh waktu berjam-jam untuk menemui orang yang rela tinggal di pelosok Banten demi mengedukasi anak-anak Kampung Ciseel. Sip. Mantap. Atur nuhun. Kang Ubay. Sampai juga ya. Dia adalah Ubaidillah Muhtar, pendiri Taman Baca Multatuli. Pas lagi beraktivitas ya sekarang. Betul. Setiap sore tidak lihat deh. Boleh? Silakan lanjutkan. Saya amati. Baik. Halo. Wah. Nuju naon? Lagi apa? Baca semua ya. Bukan hanya cerita bergambar yang ia perkenalkan, tapi juga buku sastra yang dianggap sulit dipahami. Dari pendahulu hafla yang telah meninggal 2 bulan sebelumnya. Aktivitas kesehariannya adalah guru sekolah menengah pertama. Namun, ia belum merasa cukup mengajar secara formal. Ubay pun mendirikan komunitas baca dengan metode pengajaran yang berbeda dengan bangku sekolahan. Dia lega masalah itu setelah selesai. Reading group. Reading group itu seperti apa, Kang? Reading group itu ngaji, seperti pengajian di surau-surau,
namun yang dibaca adalah novel. Reading group atau kelompok baca yang didirikan Ubay fokus ke pembacaan novel berjudul Max Havelaar yang dibuat Multatuli atau Edward Douwes Dekker pada tahun 1859, 156 tahun yang lalu. Max Havelaar berkisah tentang seorang bupati Lebak di era pemerintahan kolonial Belanda. Ia justru menolak penjajahan terhadap masyarakat pribumi Lebak. Novel setebal hampir 400 halaman ini dibacakan di hadapan anak-anak dengan lambat. Ubay punya maksud tersendiri di balik metodenya ini. Itu apa tidak terlalu berat untuk seusia mereka topik itu? Saya kira berat atau tidak itu konteksnya pemahaman kita ya, pemahaman orang dewasa. Karena ini membaca pelan-pelan, membaca super lelet, maka tidak terlalu berat karena dijelaskan. Reading group ini membaca intensif, membaca mendalam. Sehingga anak-anak yang belum bisa baca sekalipun bisa menyimak, bisa mengikuti alur ceritanya. Satu pertemuan 1,5 sampai 2 jam paling hanya 3 halaman, 4 halaman. Jadi yang diutamakan ini pemahamannya, bukan hanya sekadar baca. Satu kali tamat buku berapa lama? Tahun pertama tamat 37 pertemuan 11 bulan. Kemudian tamat yang kedua 2 tahun 5 bulan. Wow. Itu sengaja dilakukan seperti itu? Sengaja. Karena setiap kalimat, setiap kata jika ada yang harus divisualkan, divisualkan. Bukan hanya minat baca yang ingin ditanamkan Ubay lewat komunitasnya. Lebih dari itu, ia juga menumbuhkan ketertarikan untuk menulis. Dengan menulis mereka akan seperti apa? Dengan menulis mereka bisa lebih berpikir kritis, kemudian ya bisa menumpahkan idenya, gagasannya. Selesai membaca, banyak ide yang diterima, yang masuk, kemudian mereka menuliskannya. Meskipun tidak selalu yang mereka baca dituliskan. Namun minimal mereka menulis pengalaman sehari-harinya. Misalnya Bret, rokku sampai sobek. Nah, jadi mereka ya seperti itu. Ekspresif juga. Sangat ya ekspresif. Jadi mereka mengekspresikan mereka lewat tulisan. Di sini juga tergambar pergolakan kehidupan di kampung Ciseal ini. Ya, bahkan ada yang lucu, misalnya kalau orang tua mereka berselisih paham, mereka menuliskannya gitu. Selain melalui buku, Ubay mendidik anak-anak Ciseal melalui cara yang tak kalah menyenangkan. Malam itu, saya merasakan betapa hausnya mereka akan sarana berimajinasi. Jadi, hiburan-hiburan masyarakat yang mendorong mereka untuk lebih berjiwa sosial. Mereka bisa menikmati hiburan itu bersama-sama, tidak hanya di ruang-ruang privat di rumah-rumah gitu dengan adanya televisi dan sebagainya, tapi mereka dikeluarkan dari rumah-rumah itu untuk berkumpul. Salah satunya itu menikmati film seperti tadi malam. Silakan lanjutkan pelajarannya. Baron, duduk. Pembentukan komunitas ini Ubay yakini sebagai ikhtiar mengubah perilaku dan secara perlahan mengembalikan masyarakat Indonesia menjadi bangsa berbudaya baca. Namun, harapan tersebut tak bisa dibesut Ubay seorang diri. Apakah kita layak berharap ke pemerintah? Mungkin bagus ya, ada program-program penyediaan buku, perpustakaan di desa-desa. Namun saya kira tidak hanya berhenti sampai penyediaan buku, namun harus membuat ada aktivitas di tempat buku itu berada, sehingga anak-anak bisa datang, bisa membaca, kemudian bisa menjadikan aktivitas membaca itu menjadi sebuah kebutuhan. 5 tahun sudah kelompok baca Multatuli menjaga konsistensi. Selama itu pula, berbagai hasil dan harap kemudian tercurah. Sejauh ini apa yang Cecep pelajari dari buku-buku Max Havelaar, buku Multatuli? Ya banyak, saya bisa lebih tahu sejarah Max Havelaar. Terus ya menambah lebih lancar membaca buku. Kalau Samna belajar apa sih dari pembacaan buku Max Havelaar ini? Apa yang kemudian dipelajari dari kisah-kisah Max Havelaar? Tidak jahat kepada orang lain. Meskipun dia orang Belanda tapi tidak menjajah Indonesia. Orang Indonesia akan seperti apa kalau kurang berminat terhadap bacaan? Akan menjadi bangsa yang malas berpikir. Menghadapi tulisan sulit sedikit kok sulit gitu. Padahal otak itu kan harus dilatih seperti juga otot. Tapi pasti bisa ya? Pasti itu tidak ada di dalam hidup, tapi harus bisa.
Usai sudah 3.60, kami akan hadir kembali pekan depan di jam yang sama. Saya Najwa Shihab. Terima kasih. Sampai jumpa.